Pemirsa, apakah kebutuhan air putih Anda sudah tercukupi hari ini? Tetap jaga asupannya ya, jangan sampai terlewatkan karena selain makan, minum air putih juga menjadi kebutuhan utama manusia untuk menghidrasi tubuh agar metabolisme tetap terjaga. Tahukah Anda kalau 50-70% tubuh kita terdiri dari air? Tanpa adanya air, kita tidak bisa menjaga suhu tubuh tetap normal. Membuang zat yang tidak terpakai dalam tubuh melalui urin dan juga air besar, minum air putih 2 liter per hari adalah ukuran minimal yang dibutuhkan tubuh. Apa yang terjadi jika tubuh kekurangan cairan? Dan benarkah bila air putih tidak berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan? Daripada katanya-katanya, yuk cari tahu faktanya hanya di Hidup Sehat Plus kali ini. Fakta mitos pertama. Kerja ginjal akan terganggu dan sebabkan batu ginjal bila kurang minum air putih. Itu fakta atau mitos? Fakta. Air putih memang berguna untuk membuang cairan-cairan atau zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Pada saat kita kekurangan cairan, kita akan mendapatkan risiko untuk terjadinya batu ginjal. Ada berbagai kondisi yang dapat mengganggu proses keluarnya urin dari kantung kemih Anda. Kondisi yang sering membuat tidak nyaman adalah anyang-anyang, terutama saat buang air kecil. Fakta atau mitos ya kalau anyang-anyang adalah gejala kurang minum air putih? Itu juga fakta. Kenapa? Karena zat-zat yang harus dibuang oleh tubuh kita, salah satunya adalah kuman-kuman. Pada saat kita kekurangan minum air, maka kuman-kuman itu akan tetap berada di dalam tubuh kita dan menyebabkan infeksi. Asupan cairan yang sebagian besar berasal dari minum air putih ternyata ada batasannya. Tubuh membutuhkan asupan air sebanyak 2 liter per hari untuk menghindari kekurangan dan kelebihan cairan pada tubuh. Fakta atau mitos ya kalau terlalu banyak minum air putih sebabkan keracunan? Ini juga fakta. Yang disebut minum air putih berlebihan sebenarnya adalah kalau minum air putih lebih dari 10.000 liter. Apa gejala-gejala dari keracunannya? Keracunannya bisa menyebabkan pembekakan bisa pada otak, kemudian nantinya jantung akan mendapatkan beban lebih berat, sehingga akibat yang paling parah adalah bisa mengakibatkan kematian. Jadi hati-hati juga, tidak boleh minum berlebihan. Apakah Anda sering tak fokus saat mengerjakan tugas di rumah ataupun di kantor? Coba cek asupan cairan Anda, apakah Anda rutin mengonsumsi air putih atau justru mengonsumsi teh atau kopi? Karena mitosnya tidak fokus tanda dari kekurangan minum air putih. Ini fakta. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita kekurangan cairan atau kekurangan minum air putih, kita bisa mengalami yang namanya gejala dehidrasi. Gejala dehidrasi itu salah satunya yang paling awal adalah kehilangan fokus. Tidak dapat dipungkiri kalau air putih memegang peran penting pada tubuh kita. Salah satunya adalah kesehatan ginjal. Bila kesehatan ginjal tetap terjaga dengan konsumsi air putih, benarkah air putih tidak berbahaya bagi sistem kerja ginjal jika dikonsumsi lebih dari 2 liter per hari? Mitos atau fakta ya kalau mengonsumsi air putih berlebih berbahaya bagi ginjal? Fakta. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau misalnya kita minum air putih sangat berlebihan, maka tubuh kita jadi akan memiliki beban untuk mengeluarkan cairan tersebut, sehingga memang akan jadi berbahaya. Pernahkah Anda merasa mata berkunang-kunang, pusing 7 keliling, bahkan jatuh pingsan? Bisa jadi Anda mengalami tekanan darah rendah. Mitosnya tekanan darah rendah akan seimbang dengan minum air putih. Itu fakta atau mitos? Fakta. Kenapa? Karena kalau kita minum air putih itu adalah air yang mengandung mineral-mineral. Dan mineral itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga keseimbangan tekanan darah kita. Kesehatan pencernaan dipengaruhi oleh gaya hidup dan juga makanan yang Anda makan. Dengan mengonsumsi makanan dan minuman sehat membuat pencernaan menjadi lebih baik. Fakta atau mitos ya kalau kesehatan pencernaan tidak berhubungan dengan air putih? Nah, kalau itu sebenarnya mitos, karena minum air putih yang banyak itu dapat melancarkan pencernaan kita. Dengan minum yang cukup, akhirnya zat-zat yang memang harus keluar dari tubuh kita itu bisa keluar dengan baik, sehingga kita tidak akan mengalami gangguan pencernaan justru.
Menurunnya kondisi kesehatan karena bertambahnya usia adalah hal yang normal, termasuk pada kesehatan tulang dan juga sendi. Sebagai penghubung antara dua tulang, kesehatan sendi adalah hal yang paling penting untuk dijaga. Salah satunya cara menjaga kesehatan sendi adalah dengan mengonsumsi air putih. Itu fakta atau mitos? Fakta. Kenapa fakta? Karena sendi kita terdiri dari cairan pelumas, dan pelumas itu salah satu bahannya adalah cairan. Sehingga dengan minum air yang cukup, kita akan bisa menjaga sendi kita untuk tetap berfungsi dengan baik. Sudah jelaskan ya mana fakta dan juga mitos tentang manfaat dari minum air putih. Agar air putih dapat Anda manfaatkan secara maksimal, yuk simak tips berikut ini. Pemirsa, berikut adalah tips konsumsi minum air putih yang tepat. Pertama, minum air putih dengan jumlah yang cukup. Kementerian Kesehatan menyarankan untuk kecukupan air putih pada orang dewasa itu adalah minimal 8 gelas per hari. Di hadapan saya sudah ada gelas dengan ukuran 250 cc. Jadi, kalau kita memiliki atau minum air dengan ukuran gelas seperti ini, minimal kita minum sekitar 8 gelas per hari. Nah, yang satu lagi, kalau gelasnya ukuran yang sebesar ini kira-kira sekitar 500 cc. Jadi minimal jika kita minum menggunakan gelas ini, minimal kita minum 4 gelas per hari. Kemudian, untuk tips yang kedua, yaitu kapan kita sebaiknya minum air putih yang baik. Yang pertama adalah biasakan untuk minum air putih saat bangun tidur. Kemudian yang kedua, kita harus membiasakan minum air putih pada saat kita beraktivitas rutin setiap harinya. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita melakukan aktivitas yang berat, misalnya olahraga, kita juga harus memperhatikan bahwa kita harus menambah jumlah air putih yang kita minum. Nah, tips yang ketiga adalah perhatikan bahwa kebutuhan cairan masing-masing kelompok usia itu berbeda-beda. Kalau anak-anak, kita masih merekomendasikan bahwa minum air putih minimal 6 gelas per hari. Sedangkan pada orang dewasa, itu sekitar 8 gelas per hari. Pada lansia, sekitar 6 gelas per hari. Kemudian yang penting lagi adalah perhatikan kondisi air putih yang Anda minum. Dia harus bening, kemudian tidak berasa, tidak berbau, sehingga nanti juga tidak akan berbahaya untuk pencernaan kita. Jadi, ayo minum air yang cukup.